Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan membawakan alur cerita anime yang berjudul Dandadan episode 1 dan 2. Oke, tak usah berlama-lama lagi, langsung saja ke alur ceritanya. Anime diawali dengan memperlihatkannya seorang cewek bernama Ayase. Beliau sedang mengobrol dengan pacarnya yang agak berandalan itu. Pacarnya tersebut malak si Ayase alias minta duit kepadanya. Tapi Ayase sendiri tidak punya sampai harus menerimanya. Walaupun begitu pacarnya tersebut meminta hal lain. Jika Ayase kagak ngasih uang, tentu Ayase tidak bisa gitu kan. Lalu pas di kelas ini orang sedih, pacarnya tidak sesuai ekspektasi karena dia melihat pacarnya tersebut seperti orang yang dia kagumi bernama Ken. Karena kelihatan jantan aja gitu, makanya dia pacarin. Temennya menyuruhnya buat meninggalkan pacarnya tersebut karena dah tahu kalau pacarnya macam preman. Setelahnya dia berjalan di lorong sambil galau gitu. Tak lama kemudian dia melihat ada murid culun kutu buku di kelas lain yang sedang dilemparin kertas sama murid lain. Ayase yang melihat itu risih banget, alhasil dia menghalangi cowok tersebut. Hal itu membuat murid lain tidak berani untuk melemparinya. Terus dia melihat buku yang si cowok ini baca. Dia cuma lihat-lihat doang, tidak membaca isinya. Lalu habis itu ini orang keluar lagi dan galau kembali. Namun dikala dia sedang galau, cowok tadi mengejarnya dan mengira kalau si Ayase tertarik dengan buku yang dia baca. Ayase merasa aneh gitu kan, sama ini anak yang tiba-tiba seperti ini. Ternyata dalaman buku tersebut ialah semuanya tentang alien. Mana ada orang yang menemukan alien itu sendiri. Dia mengira kalau Ayase percaya dan tertarik dengan alien. Ternyata Ayase tidak merasa seperti itu sampai-sampai dia paksa untuk melihat dan membaca artikelnya itu. Dia sangat tidak percaya akan alien, makanya dia tidak tertarik sampai-sampai terjadi keributan di antara mereka berdua. Kedua temannya yang melihat si Ayase ribut merasa kalau dirinya sudah cepat memiliki pacar kembali walaupun bentukannya jauh berbeda dengan sebelumnya. Nah, di tengah ribut itu Ayase yang lagi galau malah disuruh debat seperti ini yang buatnya langsung kebablasan kalau si cowok ini kelihatan banget kesepian sampai maksa-maksa kayak gitu kepada si Ayase. Dari situ mereka ribut lagi, dah ya nyata yang mana alhasil demi untuk pembuktiannya Ayase dan si cowok melakukan pembuktian. Pertama ada Ayase yang melakukan pencarian di sebuah bekas rumah sakit gitu yang katanya di sana tempat yang cocok untuk mencari hal tersebut. Emang tempatnya sangat serem, namun Ayase tetap aja ya kan gak percaya ada alien. Begitu pula dengan si cowok yang sudah berada di tempat uji nyali. Tempatnya berada di terowongan yang kelihatan udah tua banget. Si cowok yang belum apa-apa udah merinding, tapi karena dia kagak percaya sama hantu, nah jadi dia buktikan masuk ke dalam sana. Ayase yang menyuruhnya untuk tidak berisik. Nah ternyata si Ayase sendiri belum pernah yang namanya melihat hantu secara langsung. Tapi karena neneknya dukun atau mendioro, jadi makanya itu dia percaya sama hantu. Dari kecil si Ayase sudah diajarkan memakai mantra yang diberikan neneknya biar terhindar dari mara bahaya. Cuma mantra itu malah bikin dia ditertawakan sama temannya, terutama sama cowok yang dia suka. Ketika dia ditertawakan seperti itu membuatnya marah dan tidak mau mengikuti perkataan neneknya lagi. Tapi bila ada orang yang menertawakan neneknya, dia pasti marah karena selama ini dia cuma mempunyai nenek. Orang tuanya udah kagak ada. Nah pas dia jalan-jalan makin dalam di sana si culun melihat ada jejak kaki gitu. Pas dia pantau-pantau ternyata di depannya terdapat nenek-nenek. Dia yang kaget langsung lari terbit-birit dan positif thinking kalau ini nenek-nenek cuma nenek-nenek biasa. Padahal di sana si Ayase yang menyarankan untuk tidak lari, nanti dia bisa aja terkutuk sama nenek itu karena dia panik, dia tidak bisa mendengar perkataan sampai akhirnya si cowok tertangkap. Ayase yang mau menyusul ke sana mendapatkan cobaan alien yang dia tidak percaya ternyata muncul di hadapannya yang membuat dia tertangkap. Setelah itu si Ayase mau dijadikan bahan cloningan dengan cara mereka akan melakukan esek. Tentu Ayase tidak mau, dia ingin melakukan yang pertama dengan orang yang dia sukai bernama Ken. Sampai-sampai ini orang ditenangkan seperti itu. Tak lama kemudian ketika mau melakukannya, HP si Ayase menyala. Pas diambil HP-nya tiba-tiba ada yang muncul dari HP tersebut. Yakni nenek-nenek tadi, dia ke sana mencari pisang orang-orang. Ternyata nenek yang dibalik itu adalah si cowok tadi yang sudah terkutuk. Sekarang dia udah kagak bisa dikendalikan sampai akhirnya terjadi keributan di antara mereka bertiga.
Sampai di mana si alien menunjukkan bentuk aslinya dan terus menyerang si culun sampai tidak berdaya. Pada awalnya si culun sudah bersumpah akan menyelamatkan si Ayase yang tidak disukai orang karena dia percaya akan alien dari kecil. Dia yang percaya sama gituan membuatnya makin hari-hari tidak disukai banyak orang. Tapi ketika ada Ayase, perlakuan yang dia dapatkan sudah tidak ada, maka dari itu dia akan menolongnya. Baru semangat mau nolong, tak lama dia dihajar sampai langsung menyerah. Alien tersebut mau melanjutkan kembali operasinya. Nah, di situ Ayase mengingat kembali perkataan neneknya dulu, cara untuk mengeluarkan album Ki. Mungkin waktu kecil dia masih belum percaya dengan hal semacam ini. Jadi dia cobain apa yang pernah neneknya katakan. Dengan merasakan sesuatu di dalam perut menuju ke atas untuk mengeluarkannya. Ternyata cara tersebut berhasil dia lakukan. Sekarang tiba-tiba aja si Ayase seperti mempunyai kekuatan Esper. Si alien itu pun tidak percaya dengan Ayase yang masih bisa menahan serangannya. Sudah saatnya Ayase akan mengalahkan ini alien dengan satu tendangan seperti yang sebelumnya. Setelah dikalahkan, ternyata tanpa disadari Ayase dan si cowok berada dalam pesawat UFO. Si culun yang masih dikendalikan sama si nenek menyerang si Ayase karena Ayase sudah memiliki kekuatan Esper. Dia bisa mengendalikan kutukan si culun dengan kekuatannya. Nenek itu pun tidak mengerti dengan kekuatan yang dimiliki Ayase. Yang pasti dia masih belum bisa keluar dari tubuhnya si culun karena biji dia tahulah diambil olehnya. Jika si culun pengen seperti semula, dia meminta untuk datang ke terowongan tadi. Habis itu Ayase cepet-cepet cari jalan keluar, kalau kagak ini pesawat bakalan meledak. Tak lama kemudian akhirnya mereka berdua bisa keluar dari sana. Setelah berhasil keluar, si culun merasa tidak enak dengan si Ayase karena berkat dirinya jadi kayak begini. Dia pun memberikan bajunya untuk si Ayase. Sedangkan si culun bakalan ke terowongan lagi sendirian. Biarkan dia yang akan menghadapinya sendiri. Cuma si Ayase tidak setuju. Dia akan membantu si culun juga karena dia sudah menolongnya tadi. Mungkin kalau dia tidak muncul dari HP si Ayase bakalan kenapa-napa. Terus si culun menerima tawarannya tersebut. Tapi dia meminta si Ayase untuk memakai bajunya karena kalau kagak dia tidak bisa mengobrol dengannya. Seketika si Ayase langsung baper. Ini perkataan seperti orang yang dia sukai bernama Takakuraken. Dia mencoba tenang dan menanyakan siapa nama cowok tersebut. Dan tanpa diduga nama ini anak adalah Takarukaken. Seketika si Ayase langsung kaget. Dia tentu tidak percaya kalau namanya Takarukaken, padahal emang itu nama aslinya. Ayase meminta persetujuan kalau mulai hari ini nama Shiken bukan Takakuraken lagi, melainkan Okarun, karena pas banget namanya dengan dia yang menyukai alien-alien gitu. Terus mereka berdua pun berjalan menuju pulang, ngoceh-ngoceh nggak taunya saking kebanyakan bercanda suasana pun sudah pagi lagi. Katanya kalau pagi di nenek turbo tadi kagak bakalan keluar. Lalu Ayase mengajak Shiken untuk ke rumahnya dulu. Terlihat penampilannya udah lebih seram dibandingkan hantu. Nah ternyata rumahnya si Ayase ini di sebuah kuil gitu. Karena harus berhati-hati karena kalau ketemu neneknya si Ayase, Shiken bisa dalam bahaya. Dia kurang suka dengan lelaki. Pas dia mau masuk tiba-tiba saja Shiken terbakar begitu saja. Sama si Ayase langsung dilempari ke air. Ternyata dia baru ngeh kalau di gerbangnya tersebut terdapat segel atau penghalang kutukan atau hantu. Jadinya biar bisa masuk sama si Ayase dicabut segelnya itu. Ketika tadi udah terbakar rambut Shiken jadi kayak kribo yang bikin si Ayase ketawa. Untung hari ini neneknya lagi keluar. Mereka berdua jadi bebas. Pertama si Ayase mau ganti baju dulu. Ribetnya ditinggal sebentar doang udah bikin Shiken mau berubah jadi nenek turbo. Setelah ganti baju selesai si Ayase nanyain pisang dia bakalan masih ada atau emang beneran diambil. Ayase sebenarnya penasaran tapi sama Shiken ditutupi. Benar aja katanya tidak ada terus. Juga Shiken masih merasa tidak enak karena dia sudah merepotkan si Ayase. Awalnya dia tidak mau karena begini apalagi melibatkan si Ayase. Tapi kemarin ada momentum untuk mendapatkan teman jadi dia dipepet terus si Ayase. Biar mau berteman dengannya dengan ngomongin soal alien, ternyata Ayase tidak suka dan percaya akan hal itu. Jadinya dia meminta si Ayase untuk menjauhinya lagi. Ketika misi untuk mengembalikan pisangnya udah selesai, tapi di sana si Ayase tidak mau kayak begitu. Dia tidak keberatan kalau berteman dengan Shiken. Di situ mereka pun ribut lagi berdua sampai akhirnya terdengar suara bel. Tapi ini suara belnya berbeda.
Ken mengira itu neneknya, tapi katanya dia punya dua suara bel, yang satu suara pertanda orang dan satunya makhluk goib. Bener aja pas dilihat itu makhluk goib yang lagi nungguin. Si Ayase baru ingat kalau dia telah mencabut segelnya, makanya pada bisa masuk. Dia bergegas untuk menempelkannya kembali, tapi pas keluar nampak suasana sudah berbeda. Ditambah ketika Ayase menyuruh si Ken untuk pergi dari sana, tiba-tiba aja dihalangi sama dinding tebal. Sudah serasa diseret ke dimensi lain gitu. Kalau Ayase sampai menempelkan segelnya di pintu utama, si Ken bakalan terbakar lagi. Suasananya makin lama makin aneh. Terus tiba-tiba saja si Ayase berdarah alias mimisan, begitu pula dengan si Ken yang keluar darah secara tidak jelas. Ayase merasa kalau kabut hitam inilah penyebabnya sampai akhirnya yang ditunggu-tunggu akhirnya datang. Ada roh berbadan besar yang lagi mencari pisang. Seketika kedua orang ini langsung lari, tapi masih bisa disingkirkan sama roh tersebut. Ayase aneh, ini roh nyari pisang dari tadi. Dia nanya kepada si Ken apakah dia memiliki dua. Tentu itu tidak akan terjadi punya dua pisang. Lalu Ken melihat roh bentukannya kayak gitu, mengingatkan dia kepada alien yang pernah dia baca sebelumnya. Dia meyakini kalau itu bukanlah roh jahat seperti nenek turbo, melainkan alien, karena katanya kalau mereka yang percaya dengan hantu berarti alien pun di jajaran yang sama alias pasti percaya dengan keduanya. Maka dari itu mau itu hantu alien mereka berdua ketakutan. Ditambah si Ken juga ditinggalkan dikit jadi berubah terus. Mereka tidak tahu gimana caranya untuk mengalahkan alien itu. Si Ken yang melihat dirinya mempunyai kekuatan nenek turbo, dia yakin dia bisa mengalahkan alien itu. Dia meminta si Ayase untuk melepaskannya. Lagian si Ken tidak takut kalau sama alien doang mah. Awalnya Ayase tidak percaya dan memberikannya kesempatan sampai harus terkena serangan lagi. Namun pada akhirnya Ayase berhasil diyakinkan oleh si Ken untuk melepaskannya. Lalu si Ken pun mulai berubah dan mengeluarkan potensi kekuatan si nenek turbo tersebut. Terlihat bentukannya berbeda dari sebelumnya. Dia masih sadar, cuma sifatnya jadi berbeda, seperti terlihat menyedihkan gitu. Yang males-malesan akhirnya tertangkap, namun ternyata Ken masih bisa bertahan. Baru mendapatkan pujian ketika pas face to face, tiba-tiba aja si Ken mengeluarkan darah. Mungkin kekuatannya sudah di luar batas, makanya dia lemah, yang akhirnya dia menghempaskan seperti itu. Ayase mencari cara lain untuk mengalahkannya. Tak lama dia baru ngeh nih kalau ini alien seperti sumo. Kalau duel sumo biasanya kalau tangannya menyentuh tanah berarti dia yang kalah. Dia punya untuk membuat tangannya menyentuh tanah dengan mengincar kakinya. Kebetulan si Ken juga masih mampu menggunakan kekuatan yang tadi sekali lagi. Lalu mereka berdua pun mulai beraksi. Ketika alien itu menyerang, kini giliran mereka berdua yang melakukan serangan balik yang mengarah langsung ke kakinya. Dengan bantuan si Ken, dia berhasil bikin satu tangannya menyentuh tanah, tapi sangat membagongkan. Sekali ketika mau menyentuh yang satunya, dia memunculkan kaki di sana yang membuat si Ayase yang malah ketangkap lalu dilempar ke arah pintu utama. Baru dilepas si Ken udah mau berubah lagi, tapi untung masih bisa ditahan. Ayase mencoba buat memancing si alien biar terus menyerang dirinya, sementara Ken ingin membantu dan pengen mengganti wujudnya kembali. Tapi tidak dibiarkan sama si Ayase karena dialah yang akan menghabisi si alien ini. Ayase yang dihajar terus-menerus ternyata sengaja biar dindingnya melewati pintu utama. Setelah menurutnya sudah keluar, dia menarik si Ken ke arahnya. Lalu dia menarik segel yang tadi dia copot dan dia tempelkan kembali. Dengan usahanya tersebut alien itu pun bisa dikalahkan dan si Ken yang sudah dikeluar dari pintu utama akhirnya bisa terselamatkan. Setelah mengalahkan aliennya, mereka kembali ke tempat asal dan melihat area kuil nampak baik-baik saja, tapi tidak dengan penampilan mereka berdua yang babak belur. Untuk saat ini mereka berdua masih bisa selamat. Melihat rambut si Ken berubah membuat si Ayase kecewa karena siang keribo lebih cocok dengan mukanya. Mungkin karena terlalu memakai banyak kekuatan dan tenaga, si Ayase sudah tidak kuat yang ujungnya dia pingsan. Otomatis si Ken bisa lepas kendali dan itulah yang terjadi pada dirinya yang kembali berubah menjadi nenek turbo. Nah, inilah akhir dari episode 1 dan 2. Gimana kelanjutannya? Tunggu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.